bakar dupa dan sampaikan harapan. Ketulusan hati pasti akan membuahkan hasil. Kuil Yonghe menjamin setiap peziarah akan pulang dengan keinginan yang terkabul. Pendeta muda, 3 bulan lalu aku datang ke sini untuk berdoa, ingin berat badan turun 15 kg. Lalu apa hasilnya? Aku jatuh saat naik gunung dan patah kaki, hingga jadi kurus karena terbaring di rumah sakit. Kuil ini benar-benar tidak manjur. Tuan Abang, bisa kurus tanpa perlu berolahraga, apalagi yang membuatmu tidak puas. Lalu aku berdoa selama setengah tahun, ingin mendapatkan 200.000 rupiah. Ternyata aku malah kecelakaan, lalu orang itu memberi ganti rugi 200.000 rupiah. Itu uang ganti rugi, apa penjelasanmu? Kakak, prosesnya memang agak menyedihkan, tapi 200.000 rupiah itu sudah cukup untuk kau hitung selama beberapa hari. Kau, Nasibnya mana ada semalang aku. Aku bilang aku ingin punya pasangan, ternyata sekarang malah. Setiap hari aku dikejar oleh seorang pria berjenggot lebat. Sayang, terimalah aku. Lepaskan aku. Kau harus memberiku penjelasan. Paman, ada yang mencintaimu saja sudah bagus. Namanya juga cinta, jangan terlalu pemilih. Aku rasa kau ini sengaja mempermainkan kami. kembalikan uang sumbangan kami. Tenang, aku akan ambilkan air minum untuk kalian. Untung saja aku lari dengan cepat, kalau tidak, aku harus mengembalikan uangnya. Xiao Xiao, Guru, Xiao Xiao, meskipun kau berbakat dan memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi setiap kali kau menggunakan kekuatanmu, pasti akan selalu ada cacatnya. Itu karena energi sejatimu belum penuh. Ada bagian yang kurang dalam energimu yang perlu dilengkapi. Tanda lahir setengah lingkaran di punggungmu itu adalah perwujudan dari energimu. Saat takdirnya tiba, tanda lahir itu akan menjadi lingkaran sempurna dan energimu akan menjadi utuh. lalu guru, bagaimana cara aku menemukan takdir itu? Lihatlah, arah yang ditunjukkan oleh kompas luopan adalah tempat takdirmu berada. Kau perlu menunggu dengan tenang, takdir itu akan muncul dengan sendirinya. Inikah yang disebut kuil Yonghe? Benar Pak Chu, katanya di dalam kuil ada pendeta muda yang bisa membantu mewujudkan keinginan orang lain, entah itu kesembuhan atau kekayaan. Pendeta muda bisa mewujudkannya. Bertahun-tahun lalu, aku dan tunanganku Ashwe dijahati oleh orang. Mengalami kecelakaan mobil, dan jatuh ke jurang. Saat itu dia sedang mengandung, tapi keberadaannya tidak diketahui. Mataku juga terluka, dan kakiku lumpuh. Jika pendeta muda di dalam kuil ini benar-benar bisa mewujudkan keinginanku, aku harap aku bisa segera menemukan Ashwe beserta anak kami. Hati-hati, Baik. Pak Chu. Sungguh berbahaya, untung saja aku berhasil menangkapmu. Berbahaya sekali, untung saja aku berhasil menangkapmu. Terima kasih, Nona Xiao Xiao. Gawat, Pak Chu, ada sedikit kesalahan saat mengeluarkan tenaga. Meskipun kursi rodanya tertahan, tapi paman tetap jatuh ke tanah. Xiao Xiao, apa kau membuat masalah lagi? Tidak, guru. Aku baru saja menyelamatkan paman berkacamata hitam ini, hanya saja tenaganya terlalu kuat, jadi ada sedikit efek samping. Aduh, kau ini, kan sudah kukatakan, menggunakan tenaga sembarangan akan membawa konsekuensi tak terduga. Kenapa kau masih melakukannya? Guru tua, jika bukan karena gadis kecil ini tadi, aku pasti sudah tiada. Pemuda ini terlihat sangat berwibawa, sayang sekali kaki dan matanya memiliki kekurangan. Semoga Tuhan memberkati, biarkan aku menemukan istriku dan anakku. Tidak disangka paman ini, selain cacat, dia juga tidak bisa menemukan anaknya. Kasihan sekali ya. Kompas ini, kenapa tiba-tiba bergetar sehebat ini? Mungkinkah pemuda ini adalah takdir bagi Xiao Xiao? Zhongqi, ku dengar asisten khusus Hu membawamu ke gunung untuk memohon doa, benarkah? Iya, Apa gunanya berdoa?
cepatlah pulang, aku sudah menyiapkan beberapa gadis untukmu, cepat pulang dan cobalah berkenalan dengan mereka. Masih banyak urusan perusahaan yang harus kutangani. Untuk saat ini aku tidak memikirkan hal itu. Grup tetap berjalan teratur meskipun tanpa dirimu, cepatlah, bawakan menantu untukku, atau cucu laki-laki atau perempuan juga boleh, intinya jangan buat aku cemas lagi. Pak Chu, Nyonya Besar mendesak Anda lagi. Iya. Dia menyuruhku mencari menantu, kalau tidak cari cucu laki-laki atau perempuan, di mana aku bisa menemukannya untuknya. Sudahlah. Doanya sudah selesai, mari kita pergi. Baik, Gadis kecil, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Tidak apa-apa, Paman berkacamata hitam. Keinginanmu pasti akan terwujud. Mari kita pergi. Anak muda, tolong tunggu sebentar. Boleh saya tahu ada urusan apa lagi, pendeta? Tadi aku menyadari, Anda dan muridku Xiao Xiao memiliki semacam takdir yang aneh. Entah apakah pemuda ini bersedia mengadopsinya sebagai anakmu. Apa? Menyuruhku mengadopsinya sebagai anak? Apa? Memintaku mengadopsinya sebagai anak perempuan? Ya, Guru, apa Anda sedang bercanda? Aku baru hari ini bertemu dengan Paman berkacamata hitam. Pendeta, aku berharap keinginanku bisa segera terwujud, tapi bukan dengan harapan mengadopsi seorang anak yang sama sekali tidak punya hubungan darah. adik kecil, jangan terburu-buru menolak. Kau dan Xiao Xiao memiliki takdir bersama. Xiao Xiao tahun ini berusia 6 tahun lebih. Dalam takdir ini, dia justru adalah penyelamatmu. Jika kau bisa mengadopsinya, itu akan menyempurnakan dirimu, membuat hidupmu menjadi utuh. Gadis kecil ini juga menyelamatkanku hari ini. Apa mungkin dia benar-benar penyelamat dalam takdirku? Gadis kecil, apakah kau bersedia turun gunung untuk menjadi anak perempuan ayah? Aku, Xiao Xiao, cepat setujui. Guru, aku tidak ingin turun gunung. Aku ingin tetap di sisimu untuk menemanimu. Gadis bodoh, garis takdirmu belum lengkap, sekarang kesempatan ada di depan mata. Kau harus menghargainya. Lagi pula kalian berdua memang berjodoh. Tenang saja. Guru pasti akan turun gunung untuk menjengukmu. Paman berkacamata hitam kelihatannya tidak jahat. Paman, jika aku menjadi anakmu, apakah kau akan bersikap baik padaku? Tentu saja. Jika anakku tidak hilang dulu, seharusnya dia sudah sebesarmu sekarang. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Xiao Xiao, cepat panggil ayah. Ayah, Mulai hari ini, kau adalah anak perempuanku. Namamu adalah Chu Xiao Xiao. Chu Xiao Xiao. Baik, ayah. Nanti aku akhirnya tidak perlu iri lagi pada anak-anak lain yang semuanya punya papa. Selamat Pak Chu, sudah memiliki seorang putri. Tapi soal adopsi ini, bukankah sebaiknya dibicarakan dulu dengan Nyonya Besar? Xiao Xiao, aku akan membawamu menemui nenek, tapi kau harus menurut, ya? Sudah sebesar ini, masih belum terpikir untuk membawakanku seorang menantu. Setiap kali memikirkan ini, aku marah sekali. Nyonya tenanglah, makanlah anggur ini dulu. Nyonya Besar, ada apa ini? Nyonya Besar sepertinya tersedak. Cepat. Ibu. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Nyonya Besar makan anggur lalu tersedak. Apa? Asisten khusus Hu. Cepat selamatkan ibuku, cepat. Nyonya Besar, tahanlah, tengkurap dulu. Cara kalian seperti ini tidak akan bisa menyelamatkan nenek. Biar aku saja. Nenek, duduklah yang tegak. Ayah, bantu aku menekan titik-titik yantu nenek. Di sini tempatnya. Ayah, kenapa ayah diam saja? Hanya ada satu cara lagi. Gadis kecil, terima kasih sudah menyelamatkanku. Sama-sama. Ayah benar-benar payah, disuruh menekan titik yantu. Tapi, tidak tahu di mana letaknya. Ayah, gadis kecil, kau. Ibu, namanya Xiao Xiao, dia yang menyelamatkanku. Aku merasa berjodoh dengannya, jadi aku berencana mengadopsinya menjadi anakku. Adopsi?
Masalah sebesar ini, kenapa tidak bicarakan padaku lebih dulu? Xiao Xiao anak yang sangat penurut, nyonya besar. Selama perjalanan dia sangat patuh. Xiao Xiao, dia memang anak yang manis. Soal adopsi ini, nanti kita bicarakan lagi. Xiao Xiao, nenek ajak makan, mau ya? Ya, Ibu, ada apa? gawat. Berlatih terlalu keras malah menimbulkan masalah baru. Aku. Pinggangku terkilir. Sakit sekali rasanya. Asisten khusus Hu, cepat bawa ibuku ke rumah sakit, cepat. Maafkan aku, Nenek. Ini semua salahku. Gadis kecil, ini bukan salahmu. Nenek saja yang berjalan tidak melihat jalan. Kalau bukan karenamu, tadi nenek pasti sudah tidak tertolong karena tersedak. Anak baik. Kalian ajaklah dia makan dulu. Nenek, tunggu sebentar. Aku akan mencoba kekuatanku sekali lagi untuk menyembuhkan sakit pinggangmu. Benar-benar tidak sakit lagi? Benar-benar tidak sakit lagi? Sungguh ajaib. Xiao Xiao, apakah kau yang menyelamatkanku? Iya. Tapi setiap kali aku menggunakan kekuatanku, akan ada efek sampingnya. Biarkan aku menemanimu. Aku akan membantumu menangkal nasib buruk. Xiao Xiao hebat sekali. Nenek akan membawamu makan, ayo jalan. Pak Chu, sepertinya nyonya besar masih cukup menyukai Nona Xiao Xiao. Xiao Xiao, ayo makan dagingnya. Terima kasih, Nenek. Tunggu sebentar, Ayah. Ayah bahkan memakan jahenya. Asisten khusus Hu, Pak Chu, bukankah aku sudah bilang, makanan yang sudah jadi, jahe, cabai, dan daun bawang, semuanya harus disisihkan untukku? maafkan saya Pak Chu. Ini adalah kelalaian saya. Ayah, kalau Ayah melepas kacamata hitam itu, bukankah Ayah bisa melihat bahan-bahan di makanannya? Beberapa tahun lalu Pak Chu mengalami kecelakaan hingga buta. Beliau tidak bisa melihat apapun. Apa? Pantas saja. Ayah selalu memakai kacamata hitam. Ternyata, karena tidak bisa melihat. Xiao Xiao, kau tidak tahu soal itu. Ayah tidak marah padamu. Andai tidak ada kecelakaan waktu itu, Zhongqi tidak akan menjadi seperti keadaannya sekarang ini. Wajah Ayah yang tampan begini, sungguh sayang sekali jika tidak bisa melihat. Xiao Xiao, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang mengobati mata Ayah. Ayah, sekarang coba buka matamu, dan lihatlah. Xiao Xiao, jangan bercanda begitu. Bahkan dokter ternama di dunia pun tidak bisa menyembuhkan mataku. Bagaimana mungkin kau bisa? Mataku sudah bisa melihat. Aku bisa melihat. Ayah sekarang sudah bisa melihat, kan? Zhongqi, kamu sudah bisa melihat? Ibu, aku bisa melihat ibu. Ibu. Syukurlah. Xiao Xiao, kamulah yang telah menyembuhkan mataku. Tentu saja aku. Xiao Xiao, aku benar-benar berterima kasih. Hati-hati Pak Chu. Hampir saja lupa. Mataku memang sudah sembuh, tapi kaki ini, Xiao Xiao, apakah kau bintang keberuntungan yang dikirim Tuhan untuk kami? Tidak hanya menyembuhkanku, tapi juga menyembuhkan mata Zhongqi. Dia adalah ayahku, dan nenek adalah ibunya Ayah. Tentu saja aku harus membantu kalian. Xiao Xiao, benar-benar anak yang manis dan sangat pengertian. Zhongqi, kamu ingin mengadopsinya. Ibu setuju? Xiao Xiao, mulai sekarang kamu adalah cucu kandung nenek. Oh ye, Xiao Xiao akhirnya punya ayah dan nenek sekarang. Xiao Xiao, mari ikut nenek untuk mandi.
Tanda lahir di bahu Xiao Xiao, seperti bulan purnama yang terbelah dua, sangat mirip dengan bentuk tanda lahir Asue. Xiao-xiao kita sangat harum. Mulai sekarang, setiap malam, nenek akan memelukmu saat tidur, ya? Lalu bagaimana dengan ayah? Kecelakaan mobil ayahmu bertahun-tahun yang lalu, membuat matanya tidak bisa melihat, kakinya juga lumpuh. Setiap malam dia bahkan tidak bisa membalikkan badannya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa memelukmu saat tidur? Jangan bahas hal-hal sedih ini lagi. Hari ini kau sudah menyembuhkan mata ayahmu, itu sudah merupakan keberuntungan besar. Sini, nenek peluk kau tidur. Nenek, aku ingin pergi ke kamar ayah untuk melihatnya. Pergilah jika kau mau. Berikan dia sedikit penghiburan. Tubuh ayah bagus sekali. Xiao Xiao, kenapa kau masuk ke kamar ayah tanpa mengetuk pintu? Ayah, nenek bilang karena kecelakaan mobil itu kaki ayah tidak bisa berdiri lagi. Benarkah begitu? Tidak apa-apa. Ayah sudah terbiasa. Ayah, Xiao-xiao, bisa membuatmu berdiri kembali. Xiao Xiao, jangan bercanda, kaki ayah ini sudah mencoba operasi medis barat, juga akupunktur medis timur, semuanya sudah dicoba, tapi semuanya gagal. Aku sudah tidak berharap bisa berdiri lagi. Ayah kasihan sekali. Xiao Xiao, apa yang sedang kau lakukan? Ayah, biarkan aku mencoba. Cahaya emas muncul. Segera. Pelindung sejati. Ayah, cobalah untuk berdiri. Xiao Xiao, jangan menggoda ayah lagi. Ayah, Xiao-xiao tidak menggoda ayah. Xiao-xiao akan membantumu berdiri. Aku bisa berdiri. Aku bisa berdiri. Aku bisa berdiri. Xiao Xiao, milikku. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kemarilah. Mungkin tadi ayah hanya berhalusinasi saja. Kaki ayah ini masih belum bisa berdiri. Aneh. Biasanya mantraku tidak akan pernah gagal. Meskipun ada kekurangan, setidaknya mantranya berhasil. Tapi kali ini benar-benar gagal. Apa mungkin ada seseorang yang menekan hawa murni milik ayah? Xiao Xiao, ayo kita tidur. Besok ayah harus pergi ke kantor untuk mengurus pekerjaan. Kalau begitu ayah, besok bolehkah aku ikut pergi bersamamu? Aku ingin melihat tempat ayah bekerja. Tentu saja boleh. Ayo kita tidur. Pelukan ayah terasa sangat hangat. Xiao Xiao memang anak yang penurut. Andai saja dia benar-benar putriku, alangkah senangnya. Nona, kita sudah sampai. Ini adalah gedung kantor milik Pak Chu. Besar dan tinggi sekali. Ayah bekerja di lantai berapa? Xiao Xiao, seluruh gedung ini adalah milik ayah. Luar biasa. Tapi kalau dilihat-lihat, kenapa ada kabut yang menyelimutinya? Kabut, Sepertinya ada sesuatu yang melilit gedung ini. Ayah, biarkan Xiao-xiao melihatnya dengan saksama. Tembuslah segalanya. Mata emas merah. Muncullah. Ini adalah naga. Bukan, aura naganya sangat berwibawa. Yang saat ini mengitari gedung adalah seekor lipan raksasa. Xiao Xiao, kau bicara soal naga, kelabang? Apa yang sebenarnya kau lihat? Ayah, sekarang aku bisa pastikan alasan mengapa kakimu tidak kunjung sembuh adalah karena lipan raksasa telah merampas aura spiritual di kakimu. Apa, Nona, kau tidak sedang bercanda kan? Kenapa aku tidak bisa melihat lipan raksasa yang kau maksud itu? Kalian tentu saja tidak bisa melihatnya. Aku memiliki mata emas merah, aku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Ia tidak hanya merampas aura spiritual di kaki ayah, hingga membuat ayah tidak bisa berdiri, tapi ia juga memanfaatkan perusahaan ayah sebagai inang. Saat ia sudah tumbuh sampai batas tertentu, ia akan merampas perusahaan ayah. Xiao Xiao,
Perkataanmu ini terdengar sedikit menakut-nakuti. Di seluruh kota Zeng, belum ada yang berani menyinggung ayah. Xiao Xiao tidak bicara sembarangan. Setelah Xiao Xiao mengusir lipan raksasa ini, kaki ayah akan bisa berdiri lagi. Xiao Xiao, kalau begitu katakan, bagaimana cara mengusirnya? Ayah, kepala kelabang itu ada di atap gedung. Bawa aku ke atas. Sudah sampai di atap. Nona Xiao Xiao, cepat katakan, di mana kepala kelabang itu? Ada di dalam tangki air itu. Aku akan menghabisinya sekarang. Xiao Xiao, berhati-hatilah. Setan dan iblis akan gemetar. Makhluk halus akan musnah. Lipan raksasa, tunjukkan wujudmu. Muncul. Benar-benar, ada kelabang. Ayah, hati-hati. Cairan yang dikeluarkan lipan itu bisa mengikis habis seluruh gedung ini. Kalian tetaplah di belakang perisaiku. Jangan biarkan dia menemukan celah. Lipan ini sekuat itu? Ya. Lipan ini dikembangkan dengan berbagai racun. Karena itulah dia sangat tangguh. Nona, apa kau bisa mengalahkannya? Dulu pernah mengajariku mantra pemusnah monster. Akhirnya hari ini bisa kugunakan. Membasmi iblis dan mengikat kejahatan. Menyelamatkan ribuan nyawa. Mantra suci pemurni langit dan bumi. Xiao Xiao, berhasil. Baizu kecil, apa kau masih belum menyerah? Mau lari? Jangan harap. Ya ampun, Nona sedang mengejar lipan itu. Tali pengikat monster. Kena kau. Ayah, asalkan lipan ini dihabisi, kaki ayah akan bisa berdiri kembali. Benarkah? Ya, Anak ingusan, beraninya kau melukai lipan raksasa buatanku. Xiao Xiao, Aku menggunakan ketulusanku untuk memelihara lipan ini selama 10 tahun. Tidak kusangka, hampir saja kau buat gadis kecil ini melenyapkannya. pendeta tua, siapa kau sebenarnya? Sebutkan namamu. Sombong sekali. Menarik juga. Sudah bertahun-tahun aku tidak beraksi. Tidak kusangka pertarungan pertamaku adalah melawan gadis kecil sepertimu. Gadis kecil, apakah kau pendeta Gunung Longhu atau pendeta Gunung Mao? Coba katakan padaku. Pendeta tua, dengarkan baik-baik. Aku berguru pada Gunung Yonghe Kuil Yonghe. Bertemu denganku, nasibmu benar-benar malang. Kukira kau punya latar belakang hebat, ternyata hanya dari kuil Yonghe yang tidak terkenal. Sepertinya aku terlalu khawatir. Gadis kecil, melihat usiamu yang masih sangat muda, namun sudah memiliki kemampuan sehebat ini, aku, Taois Heguang, akan memberimu satu kesempatan untuk hidup. Jadilah muridku dan kau akan selamat, jika tidak. Pendeta tua, kau melepaskan lipan beracun, merusak energi murni ayahku, hingga membuatnya tidak bisa berdiri. Lalu kau ingin aku menjadi muridmu. Jangan harap. Menarik sekali, karena kau tidak ingin hidup, maka akan kukabulkan keinginanmu. Xiao Xiao, apakah kau yakin bisa mengalahkannya? Terimalah pembalasanku. Jimat energi jahat, serang dengan energi jahatmu. Mantra cahaya emas, lindungi diriku. Tidak kusangka, bocah kecil, berapa usiamu? Ternyata kau bisa menahan hawa jahat dan seranganku. Kejahatan takkan menang melawan kebenaran. Ini tidak ada hubungannya dengan usia. Bocah kecil, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Jadilah muridku, maka aku akan mengampunimu. Tidak perlu, kau bertindak semena-mena. Melukai ayahku. Aku akan membalaskan dendam ini demi ayah. Sayang sekali kalau begitu. Pasang surut aura jahat. Xiao Xiao, berhentilah jika kau tidak kuat. Jangan memaksakan diri. Jika aku menyerah sekarang, maka ayah dan pamanku akan berada dalam bahaya. Xiao Xiao akhirnya punya ayah. Biarpun harus mempertaruhkan nyawa, aku harus melindungi ayah. Xiao Xiao,
Pendeta tua, pasang surut aura jahat milikmu ini tidak ada apa-apanya. Ayo lawan lebih keras lagi. Tadinya aku ingin memberimu kesempatan untuk memohon, tidak kusangka kau begitu ingin mencari masalah. Kalau begitu jangan salahkan aku. Xiao Xiao. Nona, Aku tidak peduli apa itu cahaya hitam pendeta cahaya hijau. Beraninya kau melukai putriku, aku akan melawannya bersamamu. Dasar kau pria pincang, beraninya berteriak di hadapanku. Mantra cahaya emas. Penghormatan para dewa. Kendalikan petir. Xiao Xiao. Tidak kusangka, aku bisa dibuat imbang oleh seorang gadis kecil sepertimu. Tidak masalah kita imbang. Jangan harap kau bisa menyakiti ayahku. Gadis kecil, kita akan bertemu lagi. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao, kau tidak apa-apa? Ayah, maafkan aku. Aku tidak berhasil menghabisi monster itu. Sehingga tidak bisa membuatmu berdiri lagi. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao, jangan bahas itu dulu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Asisten khusus Hu, segera hubungi helikopter rumah sakit. Dalam 3 menit mereka harus sudah tiba di atap gedung utama. Cepat. baik. Pak Chu, dokter bilang Nona Xiao Xiao hanya mengalami syok berat, tidak ada masalah serius. Setelah istirahat dengan tenang selama beberapa hari, dia akan segera pulih. Xiao Xiao terlihat sangat lemah. Asisten khusus Hu, pergilah cari obat penguat yang terbaik. Aku ingin Xiao Xiao segera sembuh. Baik. Xiao Xiao. Ayah, maafkan aku. Aku sudah merepotkanmu. Xiao Xiao. Bagaimana mungkin kau merepotkan ayah? Jika bukan karena kau menemukan kelabang itu, mungkin sampai sekarang aku masih saja tertipu. Ayah, aku berjanji padamu. Setelah aku sembuh nanti, aku akan segera mencari pendeta tua dan kelabang itu. Selama mereka sudah disingkirkan, kaki ayah pasti akan bisa berdiri lagi. Aku sudah memerintahkan orang untuk menyelidikinya. Yang harus kau lakukan sekarang, hanyalah beristirahat dengan baik. Kau dengar itu? Xiao Xiao? Malangnya Xiao Xiao kesayanganku. Kenapa? Kenapa kau sampai masuk rumah sakit begini? Xiao Xiao? Xiao Xiao sayangku? Kenapa? Kenapa bisa sampai masuk rumah sakit? Nenek, kenapa ibu kesini? Nenek tentu saja datang untuk menjenguk Xiao Xiao. Tadi pagi, katanya pergi ke kantor bersama ayah, baru sebentar saja, ini, kenapa sekarang sudah terbaring di rumah sakit? Zhongqi, kau juga? Sudah dewasa begini? Apa tidak bisa menjaga putri kita dengan baik? Nenek, ibu jangan menyalahkan ayah. Ayah hampir terluka demi menyelamatkanku. Ayah sudah sangat baik pada Xiao Xiao. Zhongqi, kalau begitu, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu? Berkat Xiao Xiao, aku baru tahu bahwa ada seseorang yang mengganggu energiku. Itulah yang membuatku tidak bisa berdiri. Tapi itu bukan masalah pada kakiku. Pantas saja. Selama bertahun-tahun ini, kita sudah mencari begitu banyak dokter ternama, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan kakimu. Sekarang setelah kita mengetahuinya, kenapa kau masih duduk di kursi roda? Itu. Tenang saja nenek. Penyebab sakit ayah sudah diketahui. Sekarang tinggal memberikan pengobatan yang tepat. Tidak lama lagi, ayah akan bisa berdiri, lalu mengajak Xiao Xiao bermain layang-layang, dan jalan-jalan kemanapun. Gadis nakal ini hanya tahu cara bermain saja. Xiao Xiao, yang harus kau lakukan sekarang adalah cepat sembuh. Dengar tidak? Baiklah, dengan adanya ayah dan nenek yang menemaniku, Xiao Xiao pasti akan cepat sembuh. Maafkan aku tuan, lipan yang kutanam selama bertahun-tahun telah ditemukan oleh Chu Zhongqi. Itu artinya, dia akan segera pulih sepenuhnya dan bisa berdiri kembali? Tidak mungkin secepat itu.
Selama bertahun-tahun ini, Lipan itu bersarang di gedung Chu. Dia sudah menyerap banyak tenaga dalam milik Chu Zongqi. Jika ingin segera bangkit, kecuali jika Lipan di tanganku ini tiada. Jika masih buta dan masih lumpuh, maka dia tidak akan menjadi ancaman bagiku. Buta. Aku melihatnya. Kenapa? Jangan-jangan penglihatannya sudah pulih? Aku belum yakin. Tuan, aku mengalami luka dalam yang parah. Perlu memulihkan diri secara tertutup. Belakangan ini mungkin tidak bisa membantumu. Tidak masalah. Adik sepupuku itu. Sudah saatnya pergi untuk menjenguk kakak sepupunya ini. Rumah jauh lebih terang. Di rumah sakit sangat gelap. Aku tidak suka. Xiao Xiao sangat pintar. Nenek sebentar lagi akan menyuruh pelayan, membuatkanmu sayap ayam kola dan iga babi kecap. Yay. Semuanya makanan favorit Xiao Xiao. Nenek buat yang banyak ya. Baiklah. Xiao Xiao, tubuhmu baru saja pulih, makanlah yang hambar dulu, itu bagus untuk kesehatanmu. Aduh. Tubuhku memang sudah sembuh. Tapi suasana hatiku juga perlu makanan enak untuk menghibur diri. Xiao Xiao, ayah menemanimu di sini, apalagi yang membuat suasana hatimu tidak baik. Kapan kau punya anak perempuan, kenapa tidak memberitahuku? Chu Mingbo, untuk apa kau kesini? Tentu saja karena aku dengar kau masuk rumah sakit. Mumpung kau sudah keluar, aku datang untuk menjengukmu sedikit. Bukan aku yang dirawat. Tapi putriku, Xiao Xiao. Halo, namaku Xiao Xiao. Xiao Xiao. Namanya lumayan bagus juga. Gadis kecil, jangan-jangan kau ini anak yang dilahirkan Qiao Jiangshui untuk sepupu ya? Atau jangan-jangan, anak ini kau adopsi dari panti asuhan? Mingbo, jangan sebut nama itu di hadapan Zongqi, agar dia tidak. Tidak apa-apa. Dia sudah mengatakannya bukan hanya 1 atau 2 kali saja. Chu Mingbo, aku tidak apa-apa. Putriku juga sangat baik-baik saja. Jika kau tidak ada urusan lain, kau boleh pergi. Jangan begitu dong. Aku datang karena ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Nenek akan segera berulang tahun yang ke-70. Perjamuan ulang tahun akan diadakan. Pada saat itu, seluruh anggota keluarga Chu akan pergi untuk memberi selamat. Kau sudah buta dan lumpuh selama bertahun-tahun? Seluruh keluarga Chu memperhatikannya. Loh. Mereka berencana menggunakan perjamuan itu untuk membujuk nenek agar memindahkan posisi Pak Grup Chu. Sepupu, aku sarankan kau lebih baik tahu diri, berikan posisi itu padaku secara sukarela. Aku bisa menjamin, kau pasti tidak akan dibuang oleh keluarga Chu. Jangan bermimpi di siang bolong setiap hari, supaya kau tidak menjadi gila. Sepupu, apa maksud ucapanmu itu? Kau terlalu banyak berhayal. Jabatan presiden direktur ini adalah peninggalan ayahku untukku. Meskipun mataku buta, atau kakiku lumpuh, aku tetaplah presiden direktur grup Chu. Jika itu bukan milikmu, kau tidak akan bisa merebutnya. Kau sudah buta bertahun-tahun, tapi tatapanmu masih saja mengerikan. Sepupu, sebenarnya aku berniat baik menyarankanmu mundur secara sukarela, tak disangka kau tidak tahu diri begini. Jika sudah begitu, di acara perjamuan ulang tahun nanti, jika seluruh anggota keluarga Chu menyerang dan mengecammu, aku tidak akan bisa melindungimu. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku ini orang yang hanya mengandalkan diriku sendiri. Karena pembicaraan ini tidak searah, aku pergi dulu. Ayah, mengapa ayah begitu tidak menyukai paman ini? Xiao Xiao. Dunia orang dewasa itu sangat rumit. Terlebih lagi dalam hubungan keluarga. Xiao Xiao tidak mengerti. Xiao Xiao hanya tahu kalau ayah sekarang sangat baik kepadaku. Xiao Xiao sangat menghargai setiap detik saat bersama dengan ayah. Tentu saja, kau adalah putri kecil kesayanganku. Zongqi, sekarang penglihatanmu sudah pulih kembali, tapi orang-orang di keluarga belum ada yang tahu. Apakah kau tetap ingin pergi ke perjamuan nenek? Tentu saja. Aku akan mengumumkan di acara tersebut kepada semua anggota keluarga yang mengincar jabatan presiden direktur ini, bahwa mataku Chu Zongqi bisa melihat, dan aku sudah memiliki penerus.
Xiao Xiao, di acara perjamuan ulang tahun ke-70 nenek buyutmu, aku akan memberitahu semua orang bahwa kau adalah putri kecilku. Kau takut? Kenapa harus takut? Aku akan membuat semua orang menyukaiku. Wah, ramai sekali ya. Ayah, apakah mereka semua keluarga kita? Iya, sayang, keluarga-keluarga Chu kita sangat besar, lagi pula banyak anak-anak yang seumuran denganmu di sini. Kalau begitu nenek, tolong kenalkan aku dengan kakak dan adik-adik di sini, supaya aku bisa bermain dengan mereka. Baiklah, tidak masalah. Xiao Xiao, nanti ikuti ayah terus ya, jangan lari sembarangan. Baik ayah. Chu Xiao Xiao ternyata benar-benar hasil adopsi dari Chu Zongqi. Surat adopsinya bahkan sudah diurus. Kak Mingbo, maksudmu, Chu Zongqi ini demi tidak melepaskan jabatan CEO, sampai mengadopsi anak liar sebagai putrinya, lalu ingin memberitahu semua orang di pesta ulang tahun nenek bahwa dia punya penerus, agar kita menyerah? Tepat sekali, adik Ling Xuan. Menurutmu bagaimana jika saat pesta dimulai, aku bongkar asal-usul Chu Xiao Xiao kepada semua orang? Apakah Chu Zongqi akan jadi bahan tertawaan? Kalau kau bilang begitu, aku jadi sangat menantikannya. Ling Xuan, Mingbo, kalian datang awal sekali ya? Tentu saja. Bibi, hari ini adalah hari ulang tahun nenek, mana berani kami datang terlambat. Gadis kecil ini, pasti putrinya Kak Zongqi ya. Sungguh menggemaskan sekali. Terima kasih atas pujiannya, Paman. Tidak kusangka, setelah bertahun-tahun aku menyepi di gunung, keturunan keluarga-keluarga Cuku sudah menjadi sebanyak ini. Salam, Nenek. Salam, Nenek. Buyut. Di tubuh Nenek Buyut, kenapa diselimuti oleh hawa yang berwarna biru tua? Sepertinya kita semua keluarga tidak perlu sesungkan itu. Duduklah. Duduk. Silakan duduk juga, Nenek. Nenek, hari ini ada orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Chu, datang untuk mengacaukan pestamu. Anda tidak boleh membiarkannya begitu saja. Siapa dia? Anak ini, Chu Xiao Xiao, dia adalah anak asing yang diadopsi sepupuku Chu Zongqi ke dalam keluarga Chu. Dia bernama Chu Xiao Xiao. Dia adalah gadis liar yang diadopsi ke keluarga Chu oleh Chu Zongqi. Apa? Adopsi? Zongqi? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Para sesepuh sekalian, Xiao Xiao memang anak yang aku adopsi. Tapi dia anak yang penurut dan pengertian. Aku harap kalian semua bisa menerimanya. Paman Bibi, kakek nenek, dan juga nenek buyut. Namaku Chu Xiao Xiao. Beberapa waktu lalu, ayah baru saja membawaku turun dari gunung Kuil Yonghe. Ternyata dia hanya seorang gadis kuil kecil. Aku bilang Kak Zongqi, agar kami tidak merebut jabatan presiden darimu. Kau benar-benar berusaha keras ya? Benar sekali, Kak Zongqi. Kau ingin memanfaatkan hari ulang tahun nenek yang hebat ini untuk memberitahu kami bahwa kau sudah punya penerus. Tapi kau tidak bisa sembarangan mengadopsi seorang gadis antah berantah dari luar sana hanya untuk menipu kami semua. Benar. Keluarga klan Chu kita memiliki keturunan yang murni. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang asing masuk dan menodai garis keturunan keluarga Chu kita? Zongqi, kau selalu menurut selama ini. Meskipun kedua matamu buta dan kakimu lumpuh, aku tidak pernah terpikir untuk mencopot jabatan presidenmu. Tapi kau mengadopsi gadis yang tidak punya hubungan darah sama sekali tanpa izin dari keluarga. Sungguh tidak pantas. Nenek, Xiao Xiao adalah anak yang baik dan pengertian. Tadinya aku berencana memberitahu Anda setelah pesta ulang tahun ini berakhir. Tidak disangka, Mingbo dan Ling Xuan sudah memberitahukannya lebih dulu. Xiao Xiao, berikan barang yang ayah berikan padamu kepada Nenek Buyut. Nenek Buyut, ini adalah giok Rui yang khusus ayah siapkan untukmu. Diukir oleh giok Tian Lantian. Pengerjaannya sangat indah dan penuh makna. Semoga Nenek Buyut menyukainya. Bukankah ini hanya sebuah ukiran giok? Apa maknanya? Coba katakan, biar semua orang mendengarnya. Giok Rui ini, maknanya adalah... Tunggu dulu. Biarkan ayahmu sendiri yang mengatakannya. Benar sekali. Ukiran giok ini sangat indah. Lagi pula ini pemberian Kak Zongqi. Dia jauh lebih mengerti maknanya daripadamu. Ayo, tunjukkan dengan tanganmu. Beritahu kami, di mana letak maknanya?
Ling Xuan, Mingbo, kalian agak keterlaluan menindas Zongqi. Benar, semua orang tahu dia buta, menyuruhnya menunjuk langsung seperti itu. Benar. Maafkan saya para tetua, ini salah saya lupa. Kak Zongqi, setelah kedua matanya buta, di seluruh keluarga Chu, kontrak besar maupun kecil, harus dibacakan oleh orang lain, baru dia bisa membubuhkan stempelnya. Aduh, kalau dilihat-lihat, makna dari ukiran giok ini, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Nenek, maafkan saya, tadi saya dan Mingbo benar-benar lupa. Kami di sini meminta maaf kepada Kak Zongqi. Namun, kami juga berniat baik mengingatkan Kak Zongqi, jangan sampai dia tertipu di masa depan, karena kebingungan, lalu memberikan saham klan Chu kepada orang lain. Cukup. Zongqi, karena matamu buta, kau memang tidak layak menjabat sebagai direktur utama. Setelah hari ini, aku akan mencari seseorang di keluarga ini yang lebih kompeten untuk menggantikan posisinya. Nenek buyut, sebenarnya mata ayahku sangat jernih. Dia bisa terus menjalankan tugas sebagai direktur utama. Mata yang terlihat segar tapi tidak bisa melihat apa-apa. Apa gunanya? Apa gunanya itu? Kami bukan menindasnya, kami melakukan ini demi kepentingan keluarga, tapi tidak apa-apa, selama Kak Zongqi beristirahat di masa tuanya, kami pasti akan menjamin hidupnya tetap berkecukupan. Terima kasih atas niatnya. Tapi posisi direktur utama ini tidak bisa kuberikan kepada siapapun. Tidak mau memberikannya? Baiklah, kalau begitu tunjukkan pada kami, kemampuan apa yang kau miliki. Sudah buta dan pincang, memang punya kemampuan apa? Lebih baik kau beritahu nenek sekarang, apa makna dari ukiran giok ini? Baiklah, tidak masalah. Xiao Xiao, bawakan ukiran giok itu kemari. Baik. Nenek, sekarang aku akan menjelaskan kepadamu makna dari giok Rui ini. Giok Rui ini memiliki lekukan berbentuk es, bagaikan bintang biduk, melambangkan hubungan antara langit dan manusia, serta keberuntungan dan berkah. Bagian kepala Rui ini memiliki corak jamur Lingji, yang melambangkan keharuman tahun-tahun nenek, serta umur panjang yang tiada batas. Dan corak giok Tian Lantian ini, seperti lilitan dewa yang suci, melambangkan bagi nenek keturunan yang makmur, dan kediaman yang selalu damai. Bagus sekali. Tunggu sebentar, Zongqi. Kau sudah bisa melihat? Nenek, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Zong. Kak Zongqi pasti sudah berlatih sebelumnya, makanya dia bisa menjelaskan makna dari ukiran giok ini. Dia, kedua matanya masih tetap buta. Benar, Kak Mingbo benar sekali. Chu Zongqi masihlah seorang si buta. Ling Xuan, jam tangan yang kau pakai itu tipe Green Submariner, kan? Jarum jamnya saja sudah tidak berputar. Kalau rusak harusnya segera diperbaiki. Lalu satu lagi. Mingbo, setelah keluar dari toilet, ingat untuk menarik resleting celanamu, kalau tidak, kau bisa mempermalukan diri sendiri. Bagus ya Chu Zongqi, ternyata kau benar-benar sudah bisa melihat. Tentu saja. Berkat harta karunku, penglihatanku telah kembali pulih. Ayah bisa melihat dengan sangat jelas. Aku bahkan tidak menyadari kalau resleting celana Paman Mingbo ini ternyata belum ditarik. Kalian berdua? Cukup. Karena mata Zongqi sudah bisa melihat lagi, itu adalah sebuah keberuntungan besar. Posisi CEO, kau boleh tetap mendudukinya. Tapi kalau gadis kecil ini... Nenek buyut, apakah Anda menyukai hadiah yang ayah siapkan untuk Anda? Bukankah itu hanya sebuah ukiran giok murah? Memangnya apa istimewanya? Benar sekali. Ini adalah sesuatu yang kusiapkan untuk nenek, sebuah guanyin es jiwa yang terbuat dari batu es abadi. Saat nenek memegangnya, bisa mengencangkan kulit, membuat wajah tetap awet muda, dan tampak 10 tahun lebih muda. Nenek, ini hadiah yang kusiapkan khusus untuk Anda dengan harga mahal, hadiah ucapan selamat khusus untuk Anda. Hahaha, bagus sekali. Cepat bawa kemari. Biar nenek lihat. Hawa dinginnya menusuk tulang, kelopak bunganya pun tidak rapi. Nenek buyut, Anda jangan sekali-kali menerima guanyin es jiwa ini. Kenapa? Tadi aku melihat, di sekujur tubuh nenek buyut, diselimuti oleh kabut biru tua. Itu adalah hawa dingin yang menusuk. Hawa dingin? Benar, di dalam tubuh nenek buyut, pasti sudah menumpuk banyak racun dingin.
Saat hari hujan, sendi lutut nenek buyut pasti akan terasa sangat sakit, bukan? Bagaimana kau bisa tahu? Aku sudah bilang ada kabut biru tua yang menyelimuti tubuh nenek buyut. Guanyin es jiwa ini sangat dingin jika nenek buyut menerimanya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, pasti akan memicu racun dingin di tubuh Anda dan membuat Anda pingsan. Kau. Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Kau gadis liar. Beraninya menyumpahi nenek. Bagus sekali, Chu Zongqi, inilah putri angkat hebat yang kau bawa. Xiao Xiao tidak menyumpahi nenek buyut. Xiao Xiao sedang menyelamatkan nenek buyut. Masih kecil saja sudah pintar mencari perhatian. Jika kelak Chu Zongqi mewariskan jabatan direktur kepadamu, klan Chu kita ini pasti akan hancur berantakan. Bicaramu sudah terlalu jauh. Demi nenek, cepat bawa patung Kuan Yin milikmu itu jauh-jauh dari sini. Nenek, aku ini cucu kandungmu sendiri. Nenek jangan sampai ditipu oleh seorang gadis kecil yang sama sekali tidak punya hubungan darah. Guanyin es jiwa ini, meskipun terasa dingin saat dipegang, tapi tidak sampai menusuk tulang. Itu karena di dalam tubuhmu tidak ada racun dingin, tapi nenek buyut. Cukup. Mingbo adalah cucu kandungku, sedangkan engkau gadis kecil, tidak punya hubungan darah denganku. Kenapa aku harus percaya padamu dan bukan padanya? Guanyin es jiwa ini memang sangat indah. Nenek buyut jangan sentuh. Memangnya ada masalah apa? Gadis kecil, beraninya kau mempermainkanku. Apa yang terjadi? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa seluruh tubuh nenek membiru begini? Seolah-olah beliau terbungkus oleh es kutub. Nenek, Anda tidak apa-apa? Nenek buyut, tubuhnya memang sudah menderita racun dingin, dan sekarang beliau menyentuh guanyin es jiwa. Hawa dingin dari guanyin itu meresap melalui kulit nenek buyut, mengalir masuk ke dalam tubuhnya, hingga mengakibatkan beliau tergerus oleh es biru. Nenek, Ibu mertua? Xiao Xiao, cepat selamatkan nenek buyut. Tenang saja ayah, aku akan segera menyelamatkannya. Menjauh kalian. Kau gadis liar, apa kau ingin mencelakai nenek lagi? Paman Ningbo, aku datang untuk menyelamatkan nenek buyut. Lagi pula yang mencelakainya adalah guanyin es jiwa pemberianmu itu. Kau, keterlaluan. Menyingkir. Biarkan Xiao Xiao yang menolongnya. Atas dasar apa kita harus percaya pada gadis ingusan seperti dia? Xiao Xiao sejak kecil tinggal di Kuil Yonghe dan telah belajar banyak ilmu spiritual dari pendeta tua di sana. Dia pasti bisa menyelamatkan nenek. Benar. Xiao Xiao, cepat. Nenek buyut, pegang tanganku. Aku akan membantumu menanggung racun dingin ini. Nak, engkau. Tanganmu terasa sangat hangat sekali. Racun dingin ini telah meresap ke darah dan menyebar di dalam tubuh nenek buyut. Racun ini harus segera dikeluarkan. Bisakah kau membantu nenek mengeluarkannya? Selama nenek buyut percaya pada Xiao Xiao, Xiao Xiao pasti akan menyembuhkan nenek buyut. Para tetua sekalian, bisakah kalian membantu Xiao Xiao untuk mencarikan banyak cermin? Untuk apa mencari cermin? Xiao Xiao menyuruh kalian, jadi cepatlah pergi, atau kalian mau melihat nenek dalam bahaya? Baiklah. Ayo, kita cari cerminnya. Nenek buyut jangan khawatir. Aku akan membantumu ke halaman. Mumpung matahari sedang terik, aku pasti akan melenyapkan racun dingin di tubuhmu. Meski matahari ini menyinari aku tetap merasa sangat kedinginan. Nenek buyut jangan khawatir, saat cerminnya tiba, aku bisa mulai menghilangkan racun dingin dari tubuh nenek. Hanya cari perhatian. Kau gadis liar kecil, apa kau tahu apa itu menyelamatkan nyawa dan mengobati orang? Putriku Xiao Xiao bukan hanya penurut, tapi juga memiliki kemampuan luar biasa, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang berpikiran sempit sepertimu. Kau. Cerminnya datang. Semua cerminnya ada di sini. Gadis liar, cepat selamatkan nenekku. Tidak masalah, para tetua sekalian. Aku butuh 8 orang untuk memegang cermin, berdiri di 8 sudut, untuk membentuk formasi bagua. Bisakah kalian membantuku? Pakai formasi bagua segala? Apa? Kau mau main taiji ya? Paman Mingbo, sekarang bukan saatnya bercanda dengan Xiao Xiao. Xiao Xiao harus menyelamatkan nenek buyut. Jika kau benar-benar bisa menyelamatkan Matriarch Chu, aku akan membantumu. Aku juga ikut.
Xiao Xiao, berikan satu cermin untuk ayah. Ayah, kau. Kaki ayah memang tidak bisa berdiri, tapi bukan berarti tidak bisa mengangkat cermin. Kalau begitu ayah harus mengangkatnya yang tinggi ya. Iya. Gadis kecil, apa sudah bisa dimulai? Aku sudah tidak tahan lagi. Sudah siap. Para tetua sekalian, mohon angkat cermin kalian tinggi-tinggi. Baiklah, anak liar, aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan. Aku akan mulai. Nenek buyut, nanti nenek harus bertahan ya. Cahaya emas segera muncul, pelindung sejati, Taiji Bagua, cahaya celah langit. Wah, cahaya emas yang sangat kuat. Panas sekali, ini terasa sangat panas. Panas sekali, panas sekali. Buyut, aku sedang meminjam kekuatan energi matahari untuk mengeluarkan racun dingin dari tubuhmu. Bertahanlah sebentar lagi, hanya butuh waktu sekejap, racun dinginnya akan segera hilang dari tubuhmu. Tapi aku merasa seolah-olah sedang terpanggang oleh matahari. Nenek, Anda baik-baik saja? Gadis liar, apa ini caramu menyelamatkan orang? Menurutku kau jelas-jelas ingin mencelakai nyawa nenek. Tunggu dulu. Hawa dingin di dalam tubuhku ini sepertinya sedang mengalir keluar dari dalam tubuhku. Chu Mingbo, jangan halangi dia. Ini. Xiao Xiao, masih harus diangkat berapa lama lagi? Ayah sudah tidak kuat mengangkatnya. Ayah, bertahanlah sebentar lagi. Racun dingin di tubuh buyut akan segera dihancurkan oleh cahayanya. Dihancurkan? Pantas saja rasanya di dalam tubuhku. Seperti ada kekuatan es dan api yang sedang bertarung satu sama lain. Wah, gadis kecil. Kau memang hebat sekali. Racun dingin itu bersifat negatif. Sekarang matahari sedang terik. Dia bukan tandingannya. Buyut akan segera sembuh. Gadis kecil, mengapa kau menyelamatkanku? Karena Anda adalah nenek dari ayahku, dan juga nenek buyutku. Jika sesuatu terjadi padamu, ayahku pasti akan merasa sedih. Kau memang gadis kecil yang manis dan penurut. Buyut, sebentar lagi akan selesai. Panas sekali. Aduh, panas sekali. Astaga, panas sekali. Astaga. Nenek? Anak tidak jelas, cepat hentikan. Chu Mingbo, diam kau. Tampar mulutmu sendiri. Nenek, 3, 2, 1. Semuanya, silakan turunkan cerminnya. Kenapa matriark Chu berubah jadi? Mirip seperti kecap begini. Kulitku. Kenapa berubah menjadi warna perunggu? Karena pancaran cahaya emas itu, kulit nenek buyut tentu saja akan berubah warna. Aku tidak boleh membiarkan orang lain tahu kalau penggunaan kekuatanku ternyata memiliki efek samping yang kurang sempurna. Nenek buyut, bagaimana perasaan tubuhmu sekarang? Kenapa aku tidak merasa sakit lagi? Sebelum ini, karena terkena udara dingin dan lembab, saat aku berjalan, setiap langkah terasa sangat menyakitkan. Tidak kusangka, setelah disinari oleh cahayamu itu, aku ternyata bisa berjalan tanpa rasa sakit. Tubuh ini pun rasanya menjadi jauh lebih ringan. Nenek, Xiao Xiao tidak hanya penurut dan mengerti aturan, tetapi dia juga memiliki banyak kemampuan. Aku dan dia memiliki takdir yang sangat kuat, karena itulah aku mengadopsinya. Aku harap nenek bisa merestuinya. Aku berharap nenek bersedia mengabulkannya. Gadis kecil ini bukan hanya baik hati, tetapi juga sangat berbakti. Dia adalah anak yang baik. Terima kasih atas pujiannya, nenek buyut. gadis liar. Aku sebagai nenek belum setuju kau masuk ke dalam pintu keluarga-keluarga Chu kami. Kau berani-beraninya terus memanggilnya dengan sebutan nenek buyut. Aku senang mendengarnya. Panggil saja sesukamu, nak. Nenek, kalau begitu, apakah itu artinya Anda setuju? Tentu saja.
Gelang ini adalah gelang giok yang selalu aku bawa. Hari ini, di hadapan semua orang, aku akan memberikannya kepada gadis kecil ini. Gadis kecil, siapa namamu? Nenek buyut, namaku adalah Chu Xiao Xiao. Aduh, baiklah, mari. Biar nenek buyut pakaikan untukmu. Bagus sekali. Mulai sekarang Chu Xiao Xiao adalah anggota keluarga Chu kami. Siapapun yang berani merundungnya, itu sama saja dengan merundungku. Kalian paham tidak? Kami paham. Ayah, Nenek, bagaimana penampilan Xiao Xiao hari ini? Sangat bagus. Bahkan melebihi ekspektasi ayah. Benar sekali. Xiao Xiao, karena bantuanmu, kau tidak hanya membantu ayahmu mempertahankan posisi Pak Grup Chu, tapi juga berhasil menyembuhkan nenek buyut. Sekarang seluruh keluarga Chu merasa sangat puas padamu. Kalau begitu setelah sampai di rumah, bolehkah belikan kue besar sebagai hadiah untukku? Nenek buyut kan sudah memberikan kue 7 tingkat itu padamu? Kau masih ingin makan lagi? Apakah perutmu itu lubang tanpa dasar? Ayah tidak mengerti ya. Porsi makan besar adalah bukti kekuatan. Aku punya banyak keahlian lain yang belum kutunjukkan pada ayah. Oh ya? Lalu apa lagi yang bisa Xiao Xiao kita lakukan? Lain kali, ceritakanlah pada nenek dan ayahmu. Siap, tidak masalah. Aneh sekali. Waktu datang tadi hanya 10 menit sudah masuk ke dalam hutan ini, tapi sekarang sudah hampir setengah jam, kita belum juga keluar. Asisten khusus Hu, ada apa? Saya tidak tahu, Pak Chu. Batu besar di pinggir jalan ini, sepertinya sudah ketiga kalinya kulihat, rasanya kita hanya berputar-putar di dalam hutan ini saja. Masa sih? Mungkinkah kau terlalu lelah hingga berhalusinasi? Nyonya besar, saat Anda semua merayakan ulang tahun Matriarch Chu, saya terus beristirahat di dalam mobil, tidak mungkin saya kelelahan. Ini memang sangat aneh. Kediaman nenek? Kita sudah melewatinya berkali-kali, seharusnya jalan di hutan ini tidak memakan waktu selama ini. Biar aku lihat. Ini adalah formasi ilusi. Paman asisten khusus, cepat hentikan mobilnya. Ada apa, Nona Xiao Xiao? Tadi kau menyebut formasi ilusi, apa itu sebenarnya? Formasi ilusi, atau yang biasa dikenal sebagai dinding gaib. Seseorang telah memasang formasi ini untuk menghalangi kita keluar dari hutan. Apa? Aku harus mencari lokasi pusat formasinya. Asisten khusus Hu, bawakan kursi rodaku ke sini. Benar, aura ini memang benar-benar formasi ilusi. Xiao Xiao, jangan menakuti nenek. Nenek paling takut dengan hal-hal yang mengerikan seperti ini. Xiao Xiao, pusat formasi yang kau katakan itu, di mana lokasinya? Apa kau sudah menemukannya? Pusat formasi tidak semudah itu ditemukan. Jika kita menghadapi pusat yang bergerak, situasinya akan menjadi lebih rumit. Apa? Kalau begitu Xiao Xiao, bagaimana cara menemukan pusat formasinya? Cahaya bulan. Ketemu. Paman asisten khusus, angkat aku tinggi-tinggi. Baik. Cahaya bulan menyinari, awan pun sirna, semesta terdiam, menerangi segalanya tanpa batas. Formasi labirin, hancur. Banyak sekali debunya. Formasi ilusi sudah kuhancurkan. Kita bisa pulang sekarang. Mau pergi? Tidak semudah itu. Pendeta tua, ternyata kau lagi. Pendeta tua, kau lagi. Terakhir kali kau berhasil kabur, kali ini kau masih berani muncul? Zhongqi, Jiao Xiao, siapa sebenarnya dia? Rasanya, dia sangat licik. Nenek jangan khawatir, dia hanyalah pecundang yang pernah kukalahkan. Selama ada aku, dia tidak akan bisa melukaimu. Gadis kecil, apa kau tidak punya tata krama?
Kita sama-sama praktisi spiritual, seharusnya kau memanggilku senior dengan hormat. Pertama, kau adalah praktisi aliran sesat, sedangkan aku di jalan yang benar. Kau ingin aku memanggilmu senior? Mimpi saja. Kau, Kedua, kau hanya sedikit lebih tua dariku. Tapi soal silsilah, dalam situasi yang tidak jelas begini, bisa jadi aku ini bibimu. keluarlah kalian semua. Hormat kami kepada Pendeta Heguang. Gadis kecil, hari ini aku sudah memanggil banyak rekan untuk menghabisi kalian. Hari ini kalian tidak akan bisa lolos. Pendeta Heguang, kita tidak punya dendam pribadi. Mengapa kau ingin menghabisi kami? Ada uang, ada barang. Kebutuhan latihan kami juga harus dibeli dengan uang. Tak kusangka ambisimu serendah itu. Kau bisa dibeli hanya dengan sedikit harta. Diam kau. Gadis kecil, hari ini ku beri kau kesempatan terakhir menjadi muridku, maka nyawamu akan diampuni. Jadikan mereka budakku. Mimpi saja. Paman asisten khusus, kau lindungi ayah dan nenekku, biar mereka aku yang hadapi. Baik. Jika kau bersikeras untuk tiada, maka akan kukabulkan keinginanmu. Serang, habisi mereka. Pedang kayu eboni. Sepertinya kalian kali ini datang dengan persiapan matang. Benar sekali. Karena sudah menyinggung Pendeta Heguang, gadis kecil, kau akan tamat. Banyak bicara sekali. Maju saja bersama-sama. Ada petir di dalam diri, atas nama Dewa Petir yang tersembunyi. Gadis kecil ini bisa menggunakan ilmu petir. Bukan hanya ilmu petir, banyak hal yang bisa kulakukan. Xiao Xiao, hati-hati. Xiao Xiao, Berani-beraninya menyerangku secara sembunyi-sembunyi. Akan kubuat kalian menyesal. Siapkan formasi pengunci dewa, kurung dia. Hanya formasi kecil begini, jangan harap bisa mengurungku. Kilat dan guntur, segera turunlah. Sekarang saatnya. Depan, belakang, kiri, dan kanan dari arah manapun jangan sampai goyah. Mantra pembeku tubuh. Pendeta tua, kau mengunci tubuhku, kau licik sekali. Xiao Xiao, Kau boleh memakai ilmu petir untuk melukai rekanku. Masa aku tidak boleh memakai mantra pembeku tubuh untuk membatasi kebebasanmu? Sekarang kau bukan lagi ancaman bagiku. Hari ini akan kubuat kau melihat bagaimana aku menghabisi mereka semua. Beraninya kau. Dia sudah dikunci, tapi masih bisa mengeluarkan ilmu petir. Aku meremehkanmu. Jika begitu, aku akan membereskanmu terlebih dahulu. Xiao Xiao. Pak Chu bahaya. Dia putriku, aku harus melindunginya. Xiao Xiao. Pergilah selamanya. Habisilah. Ayah, Putraku, kau tidak apa-apa, nak? ayah. Kenapa ayah sebodoh ini? Biar Xiao-Xiao saja yang menahannya sendiri. Kenapa ayah masih saja menghadang di depanku? Karena aku adalah papamu. Sebagai seorang ayah, mana mungkin aku tidak melindungi putrinya sendiri. Ayah, Benar-benar hubungan ayah dan anak yang menyentuh. Chu Zongqi, dengan keadaanmu yang menyedihkan sekarang, apa kau masih bisa menghadang sekali lagi untuk gadis kecil itu? Selama aku masih ada, jangan harap bisa menyakiti putriku. Kata-kata perlawanan terakhir sudah sering sekali aku dengar. Hari ini akan kubuat kau melihatnya, putri kesayanganmu ini. Bagaimana di hadapanmu sendiri aku akan menyiksanya. Biarkan aku menghabisi gadis ini dulu, lalu akan kukirim kalian bertiga pergi untuk selamanya. pendeta tua, beraninya kau melukai papaku. Aku akan melawanku habis-habisan. Rasakan ini. Bagaimana mungkin kau memiliki potensi sebesar ini? Gadis kecil, siapa kau sebenarnya? Aku hanya akan berjuang mati-matian demi melindungi ayahku. Pendeta tua, beraninya kau melukai ayahku. Ingin menghabisiku? Tidak semudah itu. Ternyata kau menggunakan orang lain sebagai tamengmu. Kau benar-benar seorang bajingan.
Jika seseorang tidak mementingkan diri sendiri, maka dunia akan hancur. Gadis kecil, kita akan bertemu lagi. Kau tidak akan bisa lari. Teknik pelarian malam. Kemana pendeta tua itu pergi? Gadis kecil, Chu Zongqi, tunggu saja pembalasanku pada keluarga kalian. Aku pasti akan menghabisi kalian semua. Sombong sekali bicaramu. Berapa kali pun kau datang, aku tidak akan pernah membiarkan keinginanmu terwujud. Zongqi, kenapa kau sampai terluka seperti ini? Ayah, tenang saja, aku akan mengobatimu sekarang. Xiao. Sial, aku baru saja menggunakan terlalu banyak tenaga. Sekarang aku tidak punya kekuatan lagi. Paman asisten khusus, aku sudah mematahkan formasi ilusi. Cepat kemudikan mobilnya, bawa ayah ke rumah sakit. Baik. Dokter, bagaimana keadaan luka putraku? Untungnya dia dibawa kemari tepat waktu, Pak Chu sudah melewati masa kritisnya. Selanjutnya, dia hanya perlu beristirahat total sebentar, maka dia akan sembuh. Syukurlah kalau begitu, syukurlah. Terima kasih, dokter. Ayah, kau sudah bangun. Xiao, terima kasih banyak atas bantuanmu semalam. Jika tidak, aku dan nenek, serta asisten khusus Hu, mungkin sudah tiada sekarang. Ayah, jangan bicara yang tidak-tidak seperti itu. Dokter bilang, ayah harus beristirahat total sebentar. Tapi, kekuatanku akan segera pulih. Saat itu, aku akan langsung membuat ayah sembuh. Benar juga. Xiao, banyak yang Ya? Tanda lahir di punggungmu itu, apakah sudah ada sejak kau lahir? Maksud ayah, tanda lahirku ini? Ya. Tapi anehnya, tanda lahirku ini berbentuk seperti sepertiga bulan. Guru pernah memberitahuku, jika takdirku sudah lengkap, atau aku menemukan keluargaku, maka tanda lahirku ini akan menjadi sempurna. Tapi kalau dilihat sekarang, tanda lahir Xiao sudah berubah menjadi bentuk 2/3 bulan. Mungkinkah? Xiao. Ayah lapar. Bisakah kau pergi membelikan ayah semangkuk bubur millet? Boleh ya? Baiklah, ayah tunggu aku ya. Pak Chu, hal seperti ini, biar aku saja yang melakukannya. Kenapa harus menyuruh Nona pergi? Ini adalah rambut yang baru saja kuambil dari tubuh Xiao. Bawa ini. Dan lakukan tes DNA denganku. Cepat lakukan. Apa? Bukankah Xiao adalah anak yang diadopsi oleh Pak Chu? Aku ingin membuktikan dugaan yang ada di dalam hatiku. Ayah, kemari, biar aku suapi bubur. Manis sekali. Berapa banyak gula yang kau masukkan? 2 sendok besar. Aku melihat di video singkat, rasa manis bisa melepaskan dopamin, membuat suasana hati jadi senang. Ayo ayah, minum 2 suap lagi. Xiao benar-benar penurut dan lucu. Memang benar-benar putri kesayangan ayah yang penuh perhatian. Xiao memang sangat pengertian. Oh iya, aku menyuruh asisten khusus Hu pergi menyelidikinya, penjahat yang ingin menghabisi kita, si Taois Heguang itu, sepertinya dia kultivator sesat dari Gunung Mao. Dia menyembunyikan ini dari perguruannya, mempelajari ilmu sesat, lalu diusir dari Gunung Mao. Ternyata benar dugaanku. Lalu nenek, apa nenek tahu siapa yang memerintah dia untuk berkali-kali melukai ayah? Soal ini, aku sudah menyuruh asisten khusus Hu menyelidikinya. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Masalah ini, jika aku tiada, siapa yang paling diuntungkan? Dialah yang paling mungkin menjadi pelaku di balik layar. Siapa yang paling diuntungkan? Mungkinkah? Berharap aku menyerahkan jabatan presiden, cara halus tidak berhasil, lalu mereka memakai cara kasar. Tapi, tidak peduli apapun trik yang mereka gunakan, aku tidak akan semudah itu menyerahkan posisi ini. Jangan harap mereka bisa melukaiku. Wah, ayah hebat sekali.
Xiao Xiao, bisakah kau menemani ayah keluar untuk menghirup udara segar? Baik. Ayah, lihatlah, lingkungan rumah sakit ini sangat bagus ya. Benar. Jiang Sui. Jian Sui, ternyata benar kamu. Jian Sui, kamu masih hidup? Tuan, Anda, siapa ya? Ibu, paman ini aneh sekali. Ibu kenal dia? Jiang Sui, dia siapa? Dia putriku. Tuan, aku tidak kenal Anda. Tolong jangan lancang. Jiang Sui. Ayah, apa ayah salah orang? Tante ini sama sekali tidak kenal ayah. Aku pasti tidak salah orang. Dia memang Jian Sui. Bertahun-tahun lalu dia satu mobil denganku, terjadi kecelakaan, kami jatuh ke jurang bersama, lalu dia menghilang. Dia pasti saat itu kehilangan ingatannya. Jian Sui, tunggu, Jian Sui. Tuan-tuan, kami sama sekali tidak mengenal Anda. Tolong jangan lancang. Apa kau masih ingat 7 tahun lalu? Kita pergi bersama ke gunung untuk berdoa? Waktu itu aku bertanya, apa permohonanmu? Kau bilang, seumur hidup ingin bersamaku, dan takkan pernah berpisah dariku. Tapi baru saja selesai bicara, ada batu besar yang jatuh, menghantam mobil kita hingga jatuh ke jurang. Kau. Ibu, kenapa? Kepalaku sakit. Jian Sui. Dokter. Cepat bantu Jian Sui. Dokter, bagaimana keadaan Jian Sui? Kepala pasien pernah mengalami benturan keras, ada luka dalam yang tersembunyi, yang menyebabkannya kehilangan sebagian ingatannya. Hilang ingatan? Ayah, tante ini sepertinya adalah ibu. Siapa yang kau sebut ibu? Dia adalah ibuku. Kalian sebenarnya siapa? Sudah membuat ibuku jadi begini. Masih mau merebut ibuku juga. Gadis kecil, jangan panik dulu. Aku adalah tunangan ibumu. Tunangan? Bolehkah kau memberitahuku? Siapa namamu? Namaku Kiao Nini. Ibuku memang bernama Kiao Jiang Sui. Tapi jelas-jelas dia tidak mengenal kalian. Kiao Nini. Jian Sui. Jian Sui, kau sudah sadar. Jian Sui. Aku sepertinya ingat sedikit. Kau adalah Chu Zongqi? Ya, ini aku. Jian Sui, akhirnya kau mengingatku. Maafkan aku, dulu. Aku tidak bisa melindungi kalian, hingga membuatmu menghilang begitu lama. Tapi syukurlah, Jian Sui, akhirnya kau kembali. Ibu, apa yang terjadi? Dia adalah... Nini. Dia adalah papamu. Cepat panggil ayah. Ibu, apakah paman ini benar-benar papaku? Iya. Nini. Putriku. Akhirnya aku punya papa. Mulai sekarang aku tidak perlu iri lagi pada teman-teman yang lain. Xiao, Nini, cepatlah masuk. Kemarilah. Rumah ayah besar sekali ya. Tentu saja. Ayah kan seorang direktur besar. Rumah seperti ini, ayah punya banyak sekali. Ayah hebat sekali. Jiang Sui, tahun-tahun ini kau sudah bekerja keras. Melahirkan Nini sendirian. Dan membesarkannya seorang diri. Masa lalu biarlah berlalu. Sekarang tidak banyak yang kuingat, tapi aku tahu. Zongqi, kau memang ayah dari Nini. Selamat ya ayah, sudah menemukan ibu, dan juga Kak Nini. Xiao, karena kedatanganmu, tidak hanya membuat mataku kembali melihat, tapi juga membuatku menemukan Jiang Sui, dan juga Nini. Kau benar-benar bintang keberuntungan ayah. Tenang saja, ayah akan tetap seperti dulu menyayangimu, dan mencintaimu. Xiao tentu saja percaya pada ayah. Xiao, mulai sekarang, aku adalah ibumu. Aku pasti akan menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Mulai sekarang kau dan Nini
adalah saudara kandung. Baik, Ibu. Kak Nini, kelak aku pasti akan melindungimu. Kak Nini juga akan melindungi adik. Tuan Chu, dua belati tajam itu sudah diasah sampai sangat tajam. Sepertinya Chu Zongqi sudah masuk ke dalam jebakan. Kapan kita akan memberinya serangan penghabisan? Tunggu sebentar lagi. Masih harus menunggu? Sampai kapan harus menunggu? Hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah mengurus Chu Xiaoxiao. Kekuatan gadis itu setara denganku, tidak mudah untuk menghabisinya. Kesalahpahaman sering kali menjadi serangan yang paling mematikan. Biarkan Chu Xiaoxiao pergi menjauhi Chu Zongqi atas kemauannya sendiri. Di saat itulah, akan lebih mudah bagi kita untuk bertindak. Adik, ku dengar dari nenek kalau kau berasal dari kuil. Ya, benar. Kalau begitu, kau pasti bisa banyak ilmu sihir, kan? Bisa sedikit, tapi tidak banyak. Sudah cukup untuk melindungi kakak. Aduh, maksudku adalah, ayah sudah bersusah payah bertemu kembali dengan ibu, kita harus membuat mereka cepat menerima satu sama lain. Ada benarnya juga. Kalau begitu Kak Nini, apa yang ingin kau lakukan? Bagaimana kalau kita cari nenek, minta nenek memikirkan sesuatu, membuatkan makanan enak untuk ayah dan ibu? Zongqi, minumlah segelas susu sebelum tidur. Jiang Sui, aku menyuruh pelayan. Menyiapkan pakaian ini untukmu, apakah ukurannya pas? Pas sekali. Kau masih ingat ukuran bajuku? Jiang Sui, segala hal tentangmu selalu kuingat. Aku tidak berani melupakannya. Tapi tentang segala hal darimu, aku hanya ingat sangat sedikit. Tidak apa-apa. Jangan terburu-buru. Aku akan perlahan membantumu, mendapatkan kembali semua ingatanmu. Lampu ini ada apa dengannya? Jangan takut. Mungkin ini masalah sirkuit listrik. Aku akan panggil orang untuk memperbaikinya. Asap ini kenapa bisa ada di sini? Ini. Kepalaku pusing sekali. Panas sekali rasanya. Zongqi, Aku juga merasa sangat panas. Jiang Sui, kau? Ayah, aku belum pernah pergi berbelanja dengan ayah sebelumnya. Hari ini adalah pertama kalinya keluarga kita yang berempat bisa berkumpul bersama. Xiao-Xiao, Nini, apapun yang kalian inginkan, beli saja sesukanya. Ayah hebat sekali. Oh iya ayah, sepertinya semalam ayah dan ibu tidak tidur semalaman. Apa yang kalian lakukan? Kalian berdua, cepatlah pikirkan, apa yang ingin kalian beli. Xiao-Xiao, ayo kita lihat-lihat ke sebelah sana. Selama 7 tahun ini, aku selalu membayangkan pemandangan seperti ini. Begitu hangat, karena ada dirimu. Sebaiknya kita segera menyusul mereka. Kalau tidak, mereka berdua bisa menguras seisi mal ini. Kakak, ini sangat cocok untukmu. Coba kulihat. Benar, selera adikku memang bagus. Adik, topi merah itu sepertinya lebih cocok untukmu. Tinggi sekali, aku tidak bisa mengambilnya. Tidak apa-apa, biar aku bantu ambilkan. Kakak hati-hati. Nini.
Nini, Nini, bagaimana keadaanmu? Apa kau baik-baik saja? Ah, Sakit sekali. Xiao Xiao, tega-teganya kau melakukan ini pada kakak? Ibu, apa maksud ibu? Aku melihat semuanya. Hanya demi memperebutkan topi ini, kau merobohkan raknya dan melukai Nini. apa? Ayah, bukan aku. Aku tidak melakukannya. Ayah, bukan aku pelakunya. Xiao Xiao, bagaimana bisa kau berbohong? Apa kau tahu, anak yang suka berbohong, hidungnya akan menjadi panjang. Ayah, ibu, kalian berdua harus percaya padaku. Tadi Kak Nini memanjat rak itu, lalu raknya jatuh menimpa kakak, bukan aku. Kalian bisa periksa rekaman CCTV. Sudahlah. Ini bukan masalah besar, tidak perlu periksa CCTV segala. Nini, syukurlah kau tidak terluka. Adikmu juga tidak sengaja melakukannya, jangan menangis lagi. Ayah, bagaimana? Ibu, aku. Xiao Xiao. Kalau kau suka topi ini, ambil saja untukmu. Nini juga bukan orang yang pelit, kalian berdua sebagai saudara harus saling membantu, jangan bertengkar. Mengerti? Ayah. Xiao Xiao. Ibumu benar, pusat perbelanjaan ini sangat besar. Tidak perlu meributkan satu buah topi. Terlebih lagi, ayah sudah bilang, apapun yang kau mau, ayah akan membelikannya. Kenapa kau harus merebut milik Nini? Tapi, sungguh bukan aku yang menjatuhkan rak dan melukainya. Sudahlah. Ayah mempercayaimu, masalah ini. Lupakan saja, bagaimana? Aku. Nini, kau ingin makan apa? Ayah akan mengajakmu makan. Ayah, aku ingin makan sushi putar. Baiklah, ayah akan membawamu makan sushi putar. Aneh, ternyata di punggung Nini tidak ada tanda lahir. Hei, Jian Sui, Nini, kalian sudah pulang. Ayo cepat makan. Hari ini aku sendiri yang memasak, aku membuatkan sup ayam untuk kalian. Nenek hebat sekali. Xiao Xiao, kemarilah, duduk di samping nenek. Kenapa Xiao Xiao hari ini kelihatannya tidak senang ya? Tidak apa-apa, Bu. Kedua anak itu sedang merajuk saja, setelah tidur juga akan baik lagi. Anak kecil, marah-marah itu hal yang wajar. Ayo, sup ayam buatan nenek ini. Khusus untuk kalian, satu orang dapat satu paha ayam. Ada apa dengan leher Nini ini? Nenek, tidak apa-apa. Tadi saat keluar rumah tidak sengaja terbentur. Nini dan Xiao Xiao berebut topi, sepertinya Xiao Xiao sedang berpegangan pada rak, lalu tidak sengaja menjatuhkannya. Ini. Jian Shui. Xiao Xiao. Maaf ya. Mungkin penyampaian ibu salah. Kamu jangan masukkan ke dalam hati ya. Nenek, siang tadi ayah mentraktir kami makan sushi. Aku belum lapar. Aku mau kembali ke kamar untuk istirahat. Kenapa anak ini hari ini seperti menjadi orang yang berbeda ya? Nenek, paha ayam buatanmu enak sekali. Benarkah? Kalau enak, makanlah yang banyak. Ah! Ibu Jian Sui, sepertinya dia tidak menyukaiku. Ayah dan nenek juga mulai salah paham padaku. Aduh, tidak usah dipikirkan lagi. Suara apa itu? Ma, apa yang sedang kau lakukan? Ibu, sedang apa kau di sana? Xiao Xiao. Bukankah seharusnya kau sudah tidur? Ibu, kenapa ibu menggergaji pegangan tangga itu? Xiao Xiao. Ibu tidak tahu apa yang kau bicarakan. Gergajinya ada di belakang punggung ibu. Xiao Xiao. Kau pasti salah lihat. Ibu benar-benar tidak membawa gergaji. Jian Shui. Xiao Xiao. Kalian sedang apa di sini? Zhongqi. Tadi aku melihat Xiao Xiao, dia tidak tidur padahal sudah malam, malah membawa gergaji dan merusak pegangan tangga ini. Apa? Bukan aku, tapi ibu. Gergajinya masih ada pada dia. Xiao Xiao, ibu memakai gaun, tidak mungkin bisa menyembunyikan gergaji,
Jelas-jelas benda itu ada padamu. Aku tidak melakukannya. Xiao Xiao, apa itu yang ada di dalam kantongmu? Kantong. Ini milik ibu. Lucu sekali. Benda itu ada padamu, tapi kau bilang itu milik mamaku. Xiao Xiao, kemampuan menipumu ini, apa diajarkan oleh gurumu di kuil itu? Kau. Zongqi, gergaji itu memang milik Xiao Xiao, tadi dia menggunakannya pada pegangan tangga, mungkin dia hanya ingin bermain saja. Nini, perkataanmu pada adikmu tadi, sungguh agak keterlaluan, cepat minta maaf. Aku tidak salah. Untuk apa aku minta maaf? Kau bohong. Cukup. Xiao Xiao, ayah sudah bilang, hanya karena Jiang Shui dan Nini kembali, bukan berarti ayah akan mengabaikanmu, ayah masih tetap menyayangimu, tapi bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Bukan aku, ayah. Ayah harus percaya padaku. Sudahlah, pegangan tangannya sudah rusak. Aku akan panggil orang untuk memperbaikinya. Sudah malam. Cepat kembali ke kamar dan tidur. Masalah ini akan ayah anggap tidak pernah terjadi. Pak Chu, Anda mencari saya. Ini rambut Nini. Pergi dan lakukan tes DNA. Pak Chu, laporan tes Nona Xiao Xiao bahkan belum keluar. Kenapa Anda ingin melakukan tes lagi dengan Nona Nini? Jiang Shui. Nini. Belum lama dia kembali. Tapi perasaanku merasa ada yang tidak beres. Pak Chu, apakah Anda menemukan suatu masalah? Jiang Shui itu lembut dan baik hati. Sangat pengertian. Tapi sejak kembali kali ini, aku merasa dia menjadi agak pilih kasih. Bagaimanapun juga Nona Nini adalah anak kandung Nyonya, pasti akan ada sedikit rasa pilih kasih terhadapnya. Aku merasa tetap saja ada yang tidak beres. Asisten khusus Hu, lebih baik tetap lakukan tes DNA saja. Baiklah kalau begitu, setelah laporan tes Nona Nini dan Nona Xiao Xiao sudah keluar nanti, aku akan segera membawakannya kepada Anda. Halo, Jiang Shui. Zongqi, aku sudah memikirkannya baik-baik. Xiao Xiao dan Nini mungkin belum bisa menerima satu sama lain, karena itulah terjadi kakak beradik yang saling tidak menyukai. Jiang Shui. Lalu bagaimana menurutmu? Aku ingin mengajak mereka jalan-jalan ke pinggiran kota, agar mereka bisa saling menerima, supaya tidak ada pertengkaran lagi di masa depan. Ide bagus. Di pinggiran timur ada tempat berkemah. Akhir pekan ini aku akan membawa kalian ke sana. Lihatlah dirimu. Kulitmu sampai kering begini. Kalian berdua lari pelan-pelan saja, jangan sampai terjatuh. Ayah, aku akan memanggangkan daging untukmu. Sebentar lagi siap. Xiao Xiao. Ibu ingin jujur padamu. Malam itu adalah kesalahan ibu. Ibu sangat menyukai kerajinan kayu. Malam itu, aku sangat takut ayahmu akan menyalahkanku. Ini adalah ukiran kelinci yang ibu buat sendiri. Untuk diberikan kepada Xiao Xiao. Maukah kau memaafkan ibu? Wah, kelinci buatan ibu bagus sekali. Tidak sangka ibu ternyata sangat terampil. Bolehkah ajarkan aku? Tentu saja. Asalkan Xiao Xiao memaafkan ibu, ibu akan mengajarimu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Xiao Xiao. Ada minuman di bagasi mobil. Biar ibu ambilkan untukmu. Ibu, biar aku saja. Ibu istirahatlah dulu. Ibu, aku menemukannya. Xiao Xiao hebat sekali. Aku akan segera membawakannya untuk kalian. Nini, Zongqi, awas. Awas. Nini, Zongqi, aku akan melindungi kalian. Jiang Shui. Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa. Jiang Shui sepertinya pingsan karena ketakutan. Mobil ini sudah terparkir dengan benar. Kenapa bisa tiba-tiba meluncur ke bawah? Hampir saja menabrak ibu. Jiang Shui, kau baik-baik saja?
Aku tadi melihat Xiao Xiao pergi ke bagasi mobil untuk mengambil sesuatu. Apa kau menyentuh sesuatu di sana? Aku cuma ke bagasi untuk mengambil sebotol air. Aku tidak menyentuh sembarangan. Kalau begitu katakan, mobil ini baik-baik saja. Kenapa bisa tiba-tiba meluncur ke bawah? Ibu, jangan salahkan adik Xiao Xiao lagi. Aku tahu, hubungan kami berdua tidak akur. Ibu ingin membawa kami piknik, agar kami bisa saling menerima. Baiklah. Pasti mobilnya tidak terparkir dengan stabil, lalu meluncur sendiri. Ini bukan salah Xiao Xiao. Nini, maafkan ibu. Seharusnya ibu tidak mengajakmu pergi piknik. Ibu, benar-benar bukan aku pelakunya. Sudah cukup. Cukup. Ayah, kau. Xiao Xiao. Sejak Jian Shui dan Nini kembali, kau terus saja membuat masalah. Aku sudah mengatakannya padamu, meskipun mereka kembali, aku tidak akan pernah mengabaikanmu begitu saja. Kenapa kau tidak percaya pada ucapan ayah? Malah membuat begitu banyak kekacauan. Xiao Xiao tidak melakukannya. Maksudmu, Xiao Xiao takut kalau Nini akan merebutmu. Makanya dia melakukan hal seperti ini? Bukan begitu, bukan begitu. Ibu, apa ibu juga mau salah paham padaku? Ibu, lebih baik ibu bawa aku pergi saja. Walaupun hidup kita dulu sangat menderita, tapi kita cukup bahagia. Nini, tidak mudah bagiku untuk menemukan kau dan ibumu. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi lagi. Tapi, Xiao Xiao akan merasa tidak senang. Aku akan menangani Xiao Xiao. Kau tidak perlu khawatir. Jian Shui, bawalah Nini pergi makan barbeku dulu. Ayah, apa maksud ayah dengan menanganinya? Xiao Xiao, pergilah ke pinggir sana. Jangan pernah mendekati Jiang Shui dan Nini. Dengar tidak? Aku mengerti. Pak Chu, laporan tes DNA Nona Xiao Xiao dan Nona Nini sudah keluar. Pak Chu, Nona Xiao Xiao dan Nona Nini, laporan tes DNA-nya sudah keluar. Cepat perlihatkan padaku. Chu Zongqi, apa maksudmu? Jian Shui, Kau bahkan meragukan kalau Nini bukan putri kandungmu? Jian Shui, aku. Beberapa hari ini, aku sudah memulihkan beberapa ingatan. Aku ingat kejadian setelah jatuh dari tebing. Setelah aku jatuh dari tebing, saat aku diselamatkan, aku sudah hamil. Lalu melahirkan Nini. Nini memang putrimu. Tega-teganya kau di belakangku melakukan tes DNA paternitas. Jian Shui, Jika kau tidak mempercayai kami, dan membenci kami, maka kami pergi saja. Nini, ayah tidak mencintai kita. Kita pergi. Jian Shui, Lepaskan. Pak Chu, punya Nona Nini. Chu Zongqi, kau lihat itu? Sudah 100% pasti, Nini adalah putri kandungmu. Apalagi yang ingin kau katakan? Nini adalah putri kandungmu. Apalagi yang ingin kau katakan? Jiang Shui, aku. Aku salah. Nini, maafkan Mama. Ini semua salah Mama. Ibu tidak bersikap dengan baik di depan Papa, sehingga membuat Nini ikut dicurigai. Ibu jangan menangis. Ayah jahat. Nini tidak mau papa. Jiang Shui. Nini. Aku salah. Kalian jangan menangis lagi. Ini semua salah Papa. Ini semua salah Papa. Ini semua salah Papa. Zongqi. Kau adalah direktur grup Chu. Bagaimana bisa kau memukuli dirimu sendiri? Jian Shui. Gunakan tanganmu untuk memukulku. Biarkan aku meminta maaf pada kalian, ya? Lepaskan. Jian Shui. Bisakah kau memaafkanku?
Karena sekarang, tes DNA sudah dilakukan. Apa kau sudah bisa merasa tenang terhadap kami berdua? Tentu saja. Aku tidak akan pernah mencurigai kalian lagi. Asisten khusus Hu, cepat bawa barang ini pergi. Cepat. Baik Pak Chu, saya akan segera pergi. Nini, Beban di hati Pak Chu akhirnya terselesaikan juga. Hanya saja Nona Xiao Xiao. Sudahlah, biarkan Pak Chu menyelesaikannya sendiri. Sini, Nini. Makanlah paha ayam ini. Terima kasih, Ayah. Xiao Xiao, kenapa kau tidak ke sana untuk makan bersama? Nenek, Kak Nini adalah putri kandung ayah yang sebenarnya. Aku hanyalah orang asing. Aku tidak ingin mengganggu mereka. Xiao Xiao, kau sudah banyak membantu keluarga kami. Kau adalah bintang keberuntungan kami. Siapa yang bicara begitu? Sekarang juga aku akan pergi memberi pelajaran pada Zongqi. Nenek, jangan pergi. Aku takut ayah akan menyalahkanku. Xiao Xiao, dulu kau selalu terlihat ceria dan menggemaskan. Kenapa sekarang wajahmu jadi murung begini? Begini saja, 2 hari lagi, nenek akan membawamu ke taman hiburan. Bagaimana? Xiao Xiao pintar sekali, nenek akan ambilkan sup ayam untukmu ya. Ayah, bisakah lain kali ayah membawaku pergi ke taman hiburan? Tentu saja boleh. Ayah, aku ambilkan lauk untukmu. Baiklah. Terima kasih, Nini. Guru, aku merindukanmu. Aku ingin pulang ke kuil Yonghe. Saat aku datang ke rumah ayah, hanya barang-barang ini yang kubawa. Aku tidak mengambil barang milik ayah. Xiao Xiao? Apa yang sedang kau lakukan? Ayah, tidak ada apa-apa. Aku hanya sedang merapikan barang. Lalu semua ini? Semua ini adalah barang yang dibawa Xiao Xiao dari kuil Yonghe. Aku selalu menyimpannya di dalam kamar. Xiao Xiao, apakah kau berniat memanfaatkan situasi saat ayah tidak ada di rumah untuk pergi diam-diam? Tidak. Aku hanya merindukan guruku. Makanya aku mengeluarkan barang-barang ini untuk dilihat. Xiao Xiao, tenang saja. Ayah sudah bilang. Tidak akan karena Jian Shui dan Nini kembali, lalu memperlakukanmu dengan buruk. Terakhir kali di pinggiran timur, aku terlalu impulsif. Ayah minta maaf padamu. Xiao Xiao tidak marah pada ayah. Kalau begitu Xiao Xiao, tolong simpan kembali barang-barang ini, ya? Ya. Maksudnya, Chu Zongqi sudah kehilangan kesabaran terhadap Chu Xiao Xiao. benar. Chu Xiao Xiao sudah berencana untuk pergi. Mungkin malam ini juga. Setelah anak haram itu pergi, tidak ada yang melindungi Chu Zongqi. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk menghabisinya. Bukankah itu akan menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan? Pendeta He Guang, Anda sudah datang. Jian Shui, kau telah menunjukkan kinerja yang baik akhir-akhir ini. Tidak sia-sia aku melatihmu selama bertahun-tahun. Pendeta He Guang terlalu memujiku. Tetapi Kiao Nini hanyalah tiruan yang terbuat dari akar teratai, cepat atau lambat akan kembali menjadi akar teratai lagi. Saat waktunya tiba. Saat waktunya tiba, Chu Zongqi itu pasti sudah hanya tinggal nama saja. Bagus. Kiao Nini hanyalah alat yang digunakan agar kau bisa mendekati Chu Zongqi. Aku mengerti. Aku benar-benar tidak sabar untuk segera menghabisi Chu Zongqi.
Tiao Jiansui. Setelah Chu Xiaoxiao pergi, segera pancing Chu Zongqi keluar, aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri. Jian Shui mengerti. Ayah sudah pergi bekerja, inilah saat yang tepat untuk pergi. Xiao Xiao. Kau ini, Tante Jian Shui, kau memanggilku Bibi, kau mau pergi? Xiao Xiao tahu, Bibi dan Kak Nini tidak menyukaiku, jadi lebih baik aku kembali ke kuil Yonghe saja. Xiao Xiao, Bibi dan Nini bukannya tidak menyukaimu, sebaiknya kau tetap tinggal di sini. Tidak perlu Bibi. Selama ini aku sudah banyak merepotkan kalian, lebih baik aku pergi saja. Aku hanya mohon agar Tante Jian Shui berjanji padaku untuk menjaga ayah dengan baik. Kakinya belum sembuh benar. Selain itu, katakan saja padanya kalau aku pergi ke tempat yang jauh. Karena kau bersikeras untuk pergi, Bibi tidak akan menghalangimu. Ingatlah untuk meluangkan waktu untuk menjenguk ayah sesekali. Tak disangka anak kecil yang menyebalkan ini, pergi secepat ini. Zongqi, kau sudah pulang. Ayah, Nini anak pintar. Di mana Xiao Xiao? Xiao Xiao sedang pergi bermain. Dia akan pulang nanti malam. Anak perempuan? Kenapa pergi bermain begitu lama? Namanya juga anak-anak. Pasti suka bermain. Oh ya, Zongqi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hal apa? Tahun itu saat aku jatuh ke jurang dan hanyut terbawa arus sungai. Ada seorang pria tua yang tinggal di pinggiran kota menyelamatkanku. Bahkan membantuku melahirkan Nini. Hari ini adalah ulang tahunnya. Aku ingin membawa Nini untuk menjenguknya. Tentu saja. Aku akan pergi bersamamu. Itu akan merepotkanmu, biar aku dan Nini saja yang pergi, aku bisa menyetir sendiri. Pria tua itu adalah penyelamat nyawamu, berarti dia juga penyelamatku. Sudah sewajarnya aku pergi, untuk berterima kasih padanya. Asisten khusus Hu. Hari ini aku bersama Jiang Shui dan Nini akan pergi ke pinggiran kota. Siapkan hadiahnya. Lalu jemput kami. Sudah begitu lama turun dari gunung, tapi takdir ini masih belum tuntas. Jika aku kembali ke kuil sekarang, semoga guru tidak menyalahkanku. Itu mobil ayah. Apakah ayah tahu aku menghilang dan datang untuk mencariku? Bukan, kenapa ada hawa jahat di dalam mobil? Rasanya sangat familiar. Gawat, ini adalah hawa jahat kiriman Taois He Guang. Ayah dalam bahaya. Sudah sampai. Orang tua yang menyelamatkanku. Tinggal di sini. Jiang Shui? Selama bertahun-tahun ini, apa kau tidak terus tinggal di sini? benar ayah. Sampai aku masuk taman kanak-kanak, baru ibu membawaku ke kota. Nini, kau benar-benar sudah menderita. Sudahlah, ayo masuk dulu. Aneh, rasanya tempat ini sepertinya tidak berpenghuni. Asisten khusus Hu. Kenapa melamun? Cepat dorong aku masuk. Baik Pak Chu. Jiang Shui, Nini. Di mana orang tua yang kalian bicarakan itu? Bukankah orang tuanya sudah muncul? Kau. Taois He Guang, kenapa itu kau? Taois He Guang, dialah penyelamat nyawaku. Jiang Shui, apa yang kau katakan? Chu Zongqi, benar-benar sulit untuk memancingmu keluar. Chu Mingbo, apa semua ini adalah ulahmu? Tepat sekali. Tentu saja, awalnya, aku hanya ingin membuat kakimu lumpuh, agar kau tidak bisa berdiri selamanya, dan merebut jabatan presidenmu dengan cara yang lebih damai. Tapi apa boleh buat, ternyata kau mengadopsi Chu Xiaoxiao yang sangat hebat ini sebagai putrimu, dan mengacaukan rencana kami. Jadi, aku terpaksa menggunakan beberapa cara yang khusus. Lalu bagaimana dengan Jiang Shui? Siapa dia sebenarnya? Jiang Shui, tetaplah Jiang Shui. Hanya saja dia berada di bawah kendaliku.
Apa? Kau bilang kau telah mengendalikan Jiang Shui? Apa yang sebenarnya terjadi? Zongqi, biar aku saja yang memberitahumu. Dulu saat kakek masih hidup, dia mewariskan jabatan presiden kepadamu. Aku merasa sangat tidak puas. Jadi di dalam mobilmu, aku melakukan sedikit permainan kotor. Permainan kotor? Kecelakaan mobil itu? Apa itu juga ulahmu? Benar sekali, itu aku. Hanya saja sayang sekali, meskipun batu besar menjatuhkan kalian ke jurang, kau ternyata masih bisa bertahan hidup. Tapi untungnya matamu menjadi buta, itu cukup membuat perasaanku lebih baik. Lalu apa lagi? Lalu, aku mengutus orang untuk mencari pendeta He Guang di dalam gedung Chu, memasang lipan raksasa untuk menguras energimu, agar kedua kakimu tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Sedangkan soal Qiao Jianshui, Qiao Jianshui, tahun itu memang benar diselamatkan oleh pemilik rumah ini, bahkan sampai melahirkan seorang anak. Saat aku menemukannya dulu, demi melindungi anaknya dan orang tua itu, dia berdiri sendiri menghadangku, jadi aku memukulnya sampai pingsan dan membawanya pergi. Aku juga menyegel ingatannya, dan mengubahnya menjadi alat bagi Tuan Mingbo. Lalu bagaimana dengan Nini? Siapa dia sebenarnya? Dia itu hanyalah manusia palsu yang kurakit menggunakan batang teratai ini. Apa? Tidak mungkin. Nini sudah melakukan tes DNA denganku. Dia dan aku memiliki hubungan ayah dan anak. Beberapa malam lalu aku menyerangmu dan melukaimu. Tanganku masih terkena noda darahmu. Jadi, aku memasukkan semuanya ke dalam batang teratai itu. Sekarang kau mengerti? Apa? Untuk apa bicara sebanyak ini, Pendeta He Guang? Aku mohon Anda segera bertindak, habisi Chu Zongqi. Dimengerti? Berhenti. Xiao Xiao. Ingin menghabisi papaku. Lewati aku dulu. Chu Xiao, bukannya kau sudah pergi? Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, aku merasa setelah Tante Jiang Shui dan Nini kembali, sikapmu kepadaku telah berubah. Aku tidak ingin mengganggu kalian, jadi aku pergi diam-diam, ingin kembali ke kuil Yonghe. Xiao Xiao, kau? Tapi, baru jalan setengah jalan, aku melihat mobil ayah. Di mobil ada aura jahat yang dipasang oleh Taois He Guang. Aku merasa ayah dalam bahaya, jadi aku mengikuti ke sini. Biar ku beritahu kalian, selama ada aku Chu Xiao Xiao, siapapun tidak boleh melukai papaku. Sombong sekali bicaramu. Tapi dengan adanya Taois He Guang, kalian semua akan tamat. Taois He Guang, tolong serap energiku dan habisi mereka. Oh, ternyata kau hanyalah manusia buatan dari akar teratai. Pantas saja begitu lemah. Tante Jian Shui, jangan-jangan kau juga manusia buatan dari akar teratai? Nona Xiao Xiao, nyonya itu asli. Hanya saja ingatannya telah dimanipulasi. Apa ini ulah teknik pencabut jiwa? Benar sekali, gadis kecil, tebakanmu sangat tepat. Lalu kenapa memangnya? Formasi pembantai dewa. Ini. Aku sudah memasang jebakan maut terkuat di sini. Kalian semua pasti akan tiada hari ini. Hari ini kalian akan segera tamat. Kau sudah pernah kalah dariku. Tapi bicaramu masih sangat besar. Hanya sebuah formasi usang. Kau pikir bisa mengurung kami? Kekuatan alam semesta. Petir penghancur segala formasi. Kau, hanya dengan satu serangan, kau berhasil menghancurkan formasi pembantai dewa milikku? Tentu saja, kenapa tidak? Sebelumnya ayah sudah melindungiku, kini potensiku telah bangkit. Menghancurkan formasi pembantai dewa milikmu itu sangatlah mudah. Apa? Menyerahlah sekarang juga, kau bukan lagi tandinganku saat ini. Taois He Guang, cepat pikirkan cara untuk menghabisi mereka. Diam, aku masih punya jurus terakhir. Dewa Darah Uji, berikan aku cahaya pemusnah dunia. Enyahlah kau. Ucapkan mantra berulang kali, cahaya agung akan menyelimuti diri. Kultivator sesat cahaya hitam. Sekarang kau sudah kalah telak, apalagi yang ingin kau katakan? Taois He Guang, kau. Apa yang sedang kau lakukan? Melakukan apa? Tentu saja menggunakanmu untuk mengancam mereka.
Gadis kecil, jika kau berani mendekat, aku akan menghabisi Qiao Jianshui. Jangan, Xiao Xiao. Jiang Sui tidak bersalah. Kalian jangan sakiti Jiang Sui. Tenang saja, ayah. Aku tidak akan membiarkan Tante Jianshui terluka. Pendeta Heiguang, aku begitu setia padamu, kau tidak boleh menjadikanku sebagai tameng. Qiao Jianshui, kau pikir selama ini aku tidak melenyapkanmu karena apa? Karena kau adalah alat balas dendam Tuan Ningbo. Setelah Chu Zongqi tiada, kau tidak akan berguna lagi sedikit pun, kau mengerti? Apa? Kenapa? Kami baru saja bicara sebanyak itu, kau masih belum mengerti juga. Kau, benar-benar istrinya Chu Zongqi? Tidak. Tidak. Kalian bukankah kalian selalu bilang padaku bahwa Chu Zongqi adalah iblis? Dialah yang mencelakai seluruh keluargaku? Qiao Jianshui, oh Qiao Jianshui, ternyata kau bodoh sekali. Itu karena kami menanamkan ingatan yang salah padamu, supaya kau membenci Chu Zongqi. Aku telah salah menyalahkan Zongqi. Chu Xiao Xiao, jika kau tidak ingin istri ayahmu celaka, cepat hancurkan ilmu kanuraganmu sendiri. Jangan. Jika kau melenyapkan ilmumu, kita semua akan tamat. Xiao Xiao, Jiang Sui benar. Kau jangan sekali-kali menghancurkan ilmumu sendiri. Karena kau tidak setuju, kalau begitu, ucapkan selamat tinggal pada Qiao Jianshui. Tunggu. Aku setuju. Setelah aku menghancurkan ilmuku, lepaskan Tante Jianshui. Aku menyetujuinya. Setelah aku menghapus ilmu bela diriku, kalian harus melepaskan Tante Jianshui. Aku setuju denganmu. Cepat hapus ilmu bela dirimu sekarang. Nona Xiao Xiao, jangan sampai tertipu oleh mereka. Berisik. Paman asisten khusus. Cepat hapus ilmu bela dirimu. Xiao Xiao? Tidak, Xiao Xiao. Xiao Xiao? Xiao Xiao? Xiao Xiao? Ilmu bela diriku sudah dihapus. Segera lepaskan Tante Jianshui sekarang juga. Xiao, Xiao, Jianshui, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Xiao Xiao. Xiao Xiao, maafkan aku. Akulah yang telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Tidak apa-apa, Tante Jianshui. Kau adalah istri ayah. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Punggungku. Tanda lahirmu ternyata berubah menjadi bulan purnama, sama persis denganku. Ayah, apa yang kau katakan? Tanda lahir di punggungku berubah menjadi sama sepertimu. Ya. Ini, guru bilang, tanda lahir yang tidak utuh, artinya kekuatanku belum sempurna. Jika tanda lahirnya sudah sempurna, maka hawa murniku juga akan sempurna. Tadi sepertinya aku hanya menyentuh darah Tante Jianshui, mungkinkah? Xiao Xiao. Kau adalah putriku dan Zongqi. Benar. Hanya itu penjelasan yang masuk akal. Xiao Xiao. Kau memang benar-benar putriku. Ayah, ibu, akhirnya Xiao Xiao menemukan kalian. Xiao Xiao, putriku tersayang, ini semua salah ibu. Ibulah yang telah membuatmu menderita. Tidak disangka gadis kecil ini adalah anak yang melarikan diri waktu itu. Kalian bahkan bisa bertemu seperti ini, sungguh takdir yang luar biasa. Karena kalian sangat berjodoh, kalau begitu kirim mereka pergi bersama. Pendeta Heiguang, cepat bertindak. Habisi mereka. Kalian sekeluarga. Bertemulah kembali di alam sana. Jangan harap bisa menyakiti istri dan putriku. Zongqi.
Menyakiti ayahku, akan kubuat kalian membayar akibatnya. Menghabisi ayahku, akan kubuat kalian membayar harganya. Ini, Pendeta Heiguang, apa yang terjadi? Bukankah dia sudah menghancurkan kekuatannya sendiri? Kenapa panik? Akan kubuat dia tiada sekarang juga. Kalian para penjahat, kalianlah yang harus menerima hukumannya. Zongqi. Zongqi. Cepat bangun. Zongqi. Ibu jangan takut. Aku datang menyelamatkan ayah. Cahaya emas segera muncul, melindungi jiwa yang sejati. Ayah, ayah, bangunlah. Ayah, akhirnya kau sadar juga. Jiang Sui. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Zongqi. Ini semua salahku, aku yang melibatkan kalian. Tidak apa-apa. Aku sekarang sudah baik-baik saja. Di mana cahaya hitam dan Chu Mingbo? Jiwa mereka telah kuhancurkan. Mulai sekarang mereka akan jadi orang tak berdaya, tidak akan bisa lagi menyakiti ayah dan ibu. Xiao Xiao. Kita bertiga sekeluarga tidak akan pernah terpisahkan lagi. Iya,